Pemirsa, debat Capres-Cawapres 2024 telah sempurna digelar. Lantas akankah suara swing voters mulai menentukan pilihan? Mungkinkah di masa injury time para pemilih akan bermigrasi ke pilihan berbeda dari awal pilihan mereka? Debat Capres-Cawapres 2024 telah sempurna digelar. Hari Minggu kemarin adalah debat Capres pamungkas antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Debat yang membahas sejumlah isu sosial, pendidikan, hingga kesehatan tersebut sejatinya diprediksi akan menjadi debat penutup yang akan diwarnai saling serang. Namun debat pamungkas tersebut justru berlangsung adem dan cenderung saling menguatkan jawaban antara satu capres dengan capres lainnya. Pasangan Amin ini memberikan pilihan bagi para swing voters untuk menentukan pilihannya di detik-detik terakhir. Kalau di berbagai hasil survei memang para pemilih menentukan itu ketika menuju masa tenang dan hari H. Dan kalau lihat bagaimana pasca debatnya apa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya pengumuman DKPP ini menguatkan keputusan MK sebelumnya bahwa memang ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi oleh pamannya Gibran, dan kemudian pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh KPU. Dan di sini menurut saya rakyat bisa menilai, para pemilih bisa menilai bahayanya jika pasangan calon dinyatakan hasil dari pelanggaran etik, dan ini tentu akan berbahaya buat ke depan. Sehingga nanti legitimasi, legalitas dari pasangan calon ini dipersoalkan kalau nanti misalnya dimenangkan gitu. Nah, jadi saya kira ini bagi kami di sisi lain ya tentu ya, kalau melihat dari debat Capres kemarin, kita melihat Pak Anies ini yang memberikan sentuhan ketika di akhir, apalagi beliau menyampaikan bahwa kita ingin memastikan negara yang welas asih, Rahman dan Rahim, negara tidak berdagang dengan rakyatnya, dan kemudian sampai saya ke masyarakat mereka sampai menangis gitu melihat ada sosok seorang calon presiden yang paham betul kondisi di masyarakatnya. Kenapa? Karena Mas Anies sudah keliling seluruh Indonesia, hampir semua daerah beliau kunjungi dan mendapati bahwa beban hidup rakyat Indonesia ini sungguh berat. Itu pertanda positif dan progresif buat kami di nomor 2, buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa begitu? Kalau bicara statistik, ada bagian dari statistik itu namanya tren. Saya ini dokter ekonomi, belajarnya statistik terus. Jadi ada namanya tren. Dan tren Pak Prabowo itu, tren statistik yang dilakukan oleh pollster di semua lembaga survei, itu tren Pak Prabowo selalu naik begitu. Sedangkan yang lain beberapa justru stagnan kemudian diminishing, turun. Nah, Pak Prabowo itu naik terus trennya. Artinya apa? Kalau trennya naik dengan logika swing voters yang masih lumayan itu, berarti sebagian besar swing voters ini bisa masuk ke Pak Prabowo trennya. Kenapa bisa begitu? Karena memang hampir semua survei, even bahkan survei-survei yang dilakukan oleh tim nomor 1 atau nomor 3, Pak Prabowo trennya naik dan selalu di poin yang pertama. Nah, artinya pergeseran besar dan massal itu pasti akan terjadi ke nomor 2. Kenapa begitu? Pertama begini, kami berkeyakinan publik kita, masyarakat kita tidak akan memilih karena penuh kemarahan tadi seperti Kang Pipin bilang tadi. Kenapa? Masyarakat kita tidak boleh dibangun dengan egoisme kemarahan seperti itu. Mereka harus dibangun dengan semangat yang Pak Prabowo jelaskan ketika debat kemarin. Apa semangatnya? Dalam hidup ini ada 2 kata yang penting. Apa itu, Mas? Pertama adalah terima kasih, kedua maaf. Meski demikian, debat Capres kelima tetap menjadi trending topik di sejumlah platform media sosial. Hal tersebut disebabkan visi misi hingga kebijakan yang diusung ketiga Capres merupakan isu sosial yang hingga saat ini menjadi isu penting yang kerap dibicarakan di ruang publik. Tentang swing voters, dan
undecided voters. Undecided. Mereka ini adalah pemilih rasional. Ya. Pemilih rasional menunggu sampai titik terakhir sehingga mereka menentukan pilihannya. Beda dengan pemilih emosional. Pemilih emosional itu di awal sudah milih karena emosional. Sehingga Masa sih Bang, bukan pemilih kita kebanyakan 50% menengah ke bawah? enggak, saya bicara dulu rasional bukan Oke. berarti menengah ke bawah. Ya. Jangan anggap bahwa pemilih kelas yang di bawah tidak rasional. Jangan salah gitu ya kalau sosial ekonomi kita pakai. Tuh supir online itu sudah banyak rasional, sudah banyak sarjana. Oleh karena itulah tidak heran bagi kita. Satu kandidat selalu pada posisi di atas tetapi tidak melampaui tinggi sekali lah. Tetapi karena apa? Karena pemilih emosional gitu ya. Saya suka atau tidak suka dan lain-lain sebagainya. Maka pemilih rasional kita tunggu. Baru kemudian menurut pengamatan kami di dalam focus group discussion ada silent majority. Mereka tidak mau menyebut pilihannya. Nah, setelah kita dalami, kita lakukan deep interview, ternyata mereka mengatakan, mohon maaf, kami memilih Ganjar Mahfud ya, jangan beritahu kepada orang. Artinya silent majority dia sangat rasional juga sebentar. Sangat rasional. Berapa persen melihat itu, bahwa Bang? coba Berapa persen itu angkanya yang disurvei seperti itu? kalau persentasenya susah karena ini kualitatif gitu ya. Fokus grup discussion gitu ya. Kita mencoba mengungkap fakta di balik itu. Kalau soal percentage, yaitu katakanlah pemilih yang swing voter, undecided voters, dan ternyata survei Kompas menunjukkan bahwa ada 10% yang bisa pindah pilihan. Swing voter itu nggak mungkin ada yang memonopoli. Diangkut semua oleh satu. Walaupun 03 tadi mengatakan itu. Dan diangkut semua oleh nomor 3. Secara teori itu nggak rasional. Karena swing ini memang betul. Dia adalah pemilih yang cukup kritis dan rasional. Dan variabel mengubah pilihan politiknya banyak, Pak. Dia akan melihat program soal, ini programnya bisa cash and carry, bisa berupa kebijakan-kebijakan yang dirasa bisa mengubah soal bagaimana tendensi di bidang ekonomi secara umum. Apakah misalnya Capres ini akan mengubah tentang bagaimana indeks demokrasi kita, bagaimana tentang ekonomi kita, termasuk soal daya beli masyarakat secara umum. Tapi di atas itu ada dua variabel penting, bahwa pemilih rasional ini juga adalah mereka yang senang diajak diskusi langsung dan bertemu. Ini adalah hal-hal yang menurut saya secara teori memang, kalau kita bicara tentang swing, itu susah untuk dimonopoli oleh siapapun nantinya. Pasti terdistribusi. Kalaupun toh tidak merata, dia akan berbagi ke tempat-tempat yang lain. Karena kalau kita membaca visi misi nomor 1, 2, dan 3, itu banyak titik temunya. Apalagi dikaitkan dengan debat yang kelima kemarin. Ini mirip Majelis Taklim. Ini mirip-mirip kerja. Majelis Taklim saling mendoakan, saling membesarkan. Setuju dan memberikan masukan. Betul. Kalau nggak mau disebut Majelis Taklim, ya mirip-mirip kerja kelompok lah. Gitu. Karena banyak afirmasi yang kemudian mempertemukan begitu banyak isu tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang kesejahteraan, bahkan tentang bagaimana teknologi, itu kan sama satu sama yang lain. Lantas, akankah suara swing voters mulai menentukan pilihan? Mungkinkah di masa injury time, para pemilih akan bermigrasi ke pilihan berbeda dari pilihan awal mereka? Tim TV One mengabarkan.